Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Teman-teman pasti kenal dong dengan vokalis Armada Band yaitu Rizal. Sosok vokalis band yang kini suka menyelipkan dakwah di setiap penampilannya. Suara khas dari Rizal Armada ini bukan hanya merdu saat bernyanyi saja, tapi saat mengaji pun merdu loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, setelah menikah dengan sosok wanita cantik Monica Imas, diketahui sang istri telah menjadi mualaf. Eits, Rizal katanya akan klarifikasi nih teman-teman. Pas dia ngomong itu lu tahu videonya Lihatnya malah dari istri tercinta. Malah Monik dulu yang tahu. Iya, malah Monik duluan yang Karena tahu. ada yang mention. Penasaran klarifikasi apa ya? Tonton sampai habis di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Ya, terima kasih selama ini untuk teman-teman yang support di channel kita ya. Apalagi mungkin ada yang men-share berita kebaikan atau story-story inspiratif, monggo saja. Kali ini, waduh, akhirnya nih ada tamu yang Akhirnya. ini sepak terjangnya luar biasa beliau ini. Seorang vokalis yang Kok vokalis Vokalis, Pak. Vokalis. Dia ini belum lama di YouTube kita trafficnya naik lagi nih. Rizal Armada ini kok banyak yang view, tiba-tiba orang pada mau nonton ini gara-gara apa? Nggak taunya. Sebut namanya tamunya barusan. Iya. Ya udah nggak surprise lagi dong. Udah, langsung aja kali ya. Langsung aja kalau gitu ya. Langsung aja ya. Tamu kita adalah Rizal dan Moni. Waalaikumsalam. Ya Allah. Finally ya. Setelah berapa kali kita undang. Ini belum lama, memang semua yang berhubungan sama Rizal tuh agak naik trafficnya di kita kan. Aku juga bingung gara-gara apa ya, kok tiba-tiba begitu. Katanya kemarin ngobrol, ada satu kasus cover lagu yang ternyata nyangkut ada Rizal Armada di sana. Ternyata orang jadi beritanya hektik. Nonton Tapi lagi. nggak klarifikasi ya kan, nggak ada klarifikasi, tiba-tiba nyakut ke kita jadi banyak gitu. Yang Ini mana ya? gara-gara Aku apa ya? malah juga nggak tahu. Ya makanya kita tanya. Oh iya. Oke. Itu gimana ceritanya kemarin tiba-tiba lagi Dia pinter banget ya. Gue gak mau ngomong kemana-mana, tiba-tiba udah ditembak dulu. Gue aja nggak tahu loh. Biar pertama ya. Biar pertama. The point lah begitu. Di awal lagi orang tuh nanya gimana kabar kesibukannya gitu Dia kan. langsung. Orang udah tahu lah kesibukannya lah. Instagram lu buka Instagram mau sibuk ini, konser di sini. Jadi yang ini aja langsung Benar. ya. Oh ya udah boleh aku ikut aja. Biasanya berdua gandengan, ada yang ngamerain. Gitu. Instagram gitu ya. Dia serius lagi berdua lagi di belakang gitu kan. Aduh. Gitu. Biar Itu kayak apa hubungannya kok itu mencuat kasus itu nama Rizal Armada dan ada Armadanya juga. gue sih nggak tahu ya, cuman maksudnya kemarin tuh ada yang dalam tanda kutip nama gue kebawa lah gitu. Mungkin teman-teman yang nonton juga tahu lah. Nama gue kesebut terus jadinya kebawa. Cuman guanya waktu itu memilih untuk tidak reaksioner, jadi santai aja lah, nggak nanggepin, nggak apa gitu. Walaupun ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba WhatsApp, DM gitu. Ini kenapa nih? Lu responnya gimana gitu? Gue memilih untuk yang udahlah biasa aja, nggak ada yang. Diam adalah jawaban terbaik. Iya. Iya. Jadi apa ya? Ya. Tapi for some cases memang begitu. Menurut gue sih bukan hal yang untuk tanggepin secara. Emang kenapa dia ngomong apa soalnya? Pancingan mulai. Kita lihat VT-nya berikut ini. Kayak acara TV banget. Kalau emang gue belum lihat juga gitu ya. Ya begitulah. Oh, Jadi gitu. pokoknya ada Dan lu lihat?
Apa? Waktu dia ngomong itu lu tahu videonya Lihatnya malah dari istri tercinta. Malah Monik dulu yang tahu. Iya, malah Monik duluan yang Karena tahu. ada yang mention, awalnya juga nggak ngeh yang kayak gitu. Terus ada yang mention terus ngasih tahu, saya udah lihat ini belum? Apa gitu? Coba deh dilihat gitu, ikut agak Gemes. ya, gemes dikit lah, cupit dikit lah. Istri agak lumayan, dia namanya istri yang sayang suami lah ya. Ya, kalau di kamera kan kita harus ngomong yang baik-baik. Pas kamera tutup, kesel banget. Gitu maksudnya istri agak bereaksi gitu. Ini kok kayak gini sih, terus pas gue lihat udahlah biasa aja gitu. Maksudnya ya gue nggak tahu motif di balik itu kenapa, cuman menurut gue bukan hal yang harus ditanggapi dengan yang gimana gitu, ya udah biasa aja. Berarti Mas sekarang Rizal tuh udah berubah teman-teman. Rizal udah lebih bijak. Makanya kalau Rizal kadang-kadang kalau lagi manggung, itu Ceramah. nyanyi 30%, 70% udah mulai ceramah. Tapi gue suka banget loh. Maksudnya gini, kita kan misalnya vokalis itu kan apapun yang diomongin vokalis tuh kayak semua orang tuh pada nurut semua gitu. Setuju gak sih? Kayak iya gitu kan. Nah tapi selalu kalau misalnya Rizal yang perform gitu ya, selalu diselipin kata-kata yang menurut gue tuh bijak banget. Kata-kata yang ngajak, ayo siapa di sini yang pergi sama pacarnya gitu. Udah nggak usah deket-deketan, nggak usah pegang-pegangan tangan, langsung aja kalau emang ini niatin nikah gitu. Keren gitu loh Mas. Masalahnya kan dapat gitu ya, itu kan istilahnya syiarnya juga keren banget. Itu karena terlalu banyak minum, aku ngopi. Makannya sama piscok dong. Oh, ini pisau ada di sini. Pisau apa sih? Cemon, aduh. Cemon kayaknya yang masak aku tahu deh sekarang. Cemon itu. Ya Allah ya Rob, cobaan banget. Itu keju. Yang itu Ini cokesu sama Nutella. Cokesu Nutella. Oreo. Berarti yang itu keju sama Nutella bawahnya. Kok tahu banget? Emang ya yang jual Rizal Armada nih? Iya. Langsung iya. Waduh. Oke, nah ini walaupun aku nggak tahu ya sama orangnya, tapi setelah kejadian pernah ketemu langsung? Belum sempat ketemu, tapi nanti. Dan nggak kontek-kontekan juga? Nggak ada kontak. Gue sih memilih untuk intinya tidak bereaksi dan tidak mau ngapa-ngapain gitu. Ya nggak mau aja karena kayak bukan gimana ya, cuman kemarin tuh mikirnya kalau terlalu fokus untuk ngebahas ini akan banyak energi yang terbuang sia-sia. Bukan hal yang prinsip lah istilahnya tuh. Jadi enggak ya. Banget sih. Ya udah semakin Emang waktu dewasa. pertama kali Monik ketemu udah begini loh. Perasaan Rizal yang dulu tuh bukan begini loh. Apalagi yang sekarang nih. Waduh, kate-kate. Tapi cuma pakai doang, jadi kata-kata Palembang, Solo. Palembang Solo. Kebalikan kita, Palembang, Solo. Iya benar. Palembang Solo. Gue tuh dulu ngincer doanya tuh kan, ini. doanya tuh dapat. Ya nggak tahu ya, qadarullah ada doa yang dikabulkan gitu. Berarti ada yang nggak dikabulin ya? ada juga kan nggak semua langsung dikasih. Iya. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa tuh dulu kayak doanya tuh wah kayaknya seru nih kalau punya istri nanti dulunya backgroundnya mualaf gitu. Dulu tuh pernah iya kepikiran. di Back of the mind gitu ya? iya dulu tuh kayak berasa wah gini. Pernah dengar ini soalnya kalau istrinya mualaf atau suaminya mualaf tuh si pasangannya itu dapat hadiah unta merah lah gitu. Nah unta merah tuh kan kalau Bukan satu lagi segerombolan unta merah. iya dikonversikan satu unta merah itu kalau dikonversikan di kita kehidupan dunia ini tuh kayak mobil yang paling mahal lah gitu. Berita terakhir di Emirates, rajanya beli onta merah satu harga 30 miliar. Jadi lebih mahal daripada mobil, memang belum ada yang segitu. Iya makanya. Dapatnya berarti- segerombolan, Bukan satu lagi. bukan satu lagi. Nah itu nggak tahu kenapa kayak pengen aja gitu. Alhamdulillah dikabulin kan. Allah kasih
istri solehah. Solehah Yang ikhlas dong. belum dipijit kayaknya. Dalam bentuk nggak seorang ikhlas kayaknya. Monica Imas Pandansari. Waduh. Gimana sih Monica, iya pertama Mas kalinya Pandan. ketemunya di Oh mana? dulu tuh ketemu kan lewat foto pertama kan. Oke. Pas lihat foto orang Turki nih, gue udah gitu. Turun di kiri. Enggak, maksudnya secara face kan, Aha. wah Arab gimana nih Turki nih gitu. Rambut coklat gitu. Iya. Coklat susu gitu kan. Terus gue cari tahu backgroundnya ada solonya. Nah dulu tuh punya mimpi juga kalau ya Lu mimpi mulu sering tidur ya? Kan tadi kan doa. Iya, Kayaknya gitu. Wah kalau punya istri yang solo gitu, sama kayak nyokap gue kan orang Solo kan. Kayaknya lucu nih apalagi kalau orang keraton gitu. Bayangan gue tuh gitu. Udah ketemu dia lihat fotonya, Turki nih, Arab gini nih gue banget nih gitu. Nggak tahu di Solo juga kan, wah nggak dapet orang Turki, dapet orang Solo nih. Ternyata gue telisik dia Turki juga ternyata. Turkiem. Jahat banget. Kirain turunan kidul. Turkiem karena di Jawa. Oh di Jawa. Iya. Aduh, Masya Allah. Tapi katanya kan ketemu sama karena orang TV juga kan ya? Iya. Ya, sama TV. ada satu Dia dulu nyanyi juga, level dulu. penyanyi juga dulu. Satu label. Heeh. Oh jadi ketemunya sebenarnya awal di situ. Malah sebenarnya nggak pernah ketemu, maksudnya Apa kalian ketemu di pelaminan? enggak sih, enggak, iya enggak lah. ambigu. Jadi selama dia di label dan gue di label pun kita nggak pernah ketemu ya sih. Pernah papasan, tapi cuma Pernah papasan, cuman yang ya udah gitu. Enggak Apa bertegur. pertama- Berarti nggak ada maksudnya pas pertama nggak ada first impression yang gimana gitu. Enggak ya karena Nggak. yang ngeliatnya Dia tuh dulu malah sebel banget males sama gitu loh kayak tengil banget nih orang sama gue gitu. tuh sebel dia. Tapi suaranya khas banget. Dia dulu lagunya sering gue parodiin sama Budi Anduk almarhum yang apa namanya mau dibawa kemana. Biar ingat, coba satu bait dulu. Aduh, ya. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Lanjutan di YouTube aja. Search ya. Kertas, ini kertas. Oh kertas tuh itu deh ya pertama ya. Dulu, iya. Nah, ketemu lagi nih. Ketemu papasan belagu. Kan? Iya. Kesannya belagu. Karena memang nggak bertegur sapa, jadi cuman ya say hi aja juga nggak, kita juga sama. Nah terus habis itu baru setelah itu komunikasi karena Karena kan gue tipikalnya tuh laki-laki yang menjaga pandangan. percaya kan? Jadi Dulu gua tahu. Tentu tidak. jadi Sokul. jadi pada saat papasan gue menjaga pandangan. Pas lewat gue baru gini. Momen apa yang akhirnya lo ditemuin? Ketemu dan akhirnya klik gitu. Pertama Main di- berjumpa apa? Kantor karena ngisi di acara TV karena waktu itu aku masih kerja di Kita TV. tuh waktu itu masih zaman pet ya. Ya zaman Zaman pet. Oh ya masih ini ya. Awal Januari. Cuma 50 orang kan. Nggak circle, banyak, kan? circle-nya cuma 50 orang. Berarti harus ngeluarin satu orang dulu dong biar masuk yang ini. Ya temenan, intinya nggak tahu kenapa tiba-tiba temenan pet lah. Kayaknya gue yang nge-add ya. Aku yang nge-add ya? Apa kamu yang nge-add? Iya lah Cek. Gue yang nge-add duluan, terus tiba-tiba dia listening kekasih yang tak dianggap. Iya. Iya ya itu. Iya tuh lupa. Listening kekasih yang tak dianggap. Terus gue bilang, Emang kalau gitu ketek lo ya deh. enggak. Kalau Kita lupa aja dia. Iya, Kita kan? ada profile kalau gitu ya. kalau di pet tuh dulu tuh kalau nggak salah kita bisa kayak Ya, listening keluar nge-post lagi listening dikit apa. lagu gitu kan. Terus kan muncul di timeline kan. Oh iya. Terus lupa gue- ih. Jangan Iya lupa. iya nggak apa ya kak. Komen. Gue komen. Iya. Terus gue komennya apa lupa. Kok Cuman nggak dianggap sih aku gitu. bukan, cuman kayak kayaknya awalnya tuh di situ ya. Iya, Awalnya tuh situ. di situ. Jadi ngobrol di situ terus Cuman komen-komenan di pet aja tapi lanjutnya ketemu. Lanjut setelah ini tukeran nomor gak sih? Enggak ya? Kamu tiba-tiba WhatsApp. Oh, Kasih tahu, gue aku minta main di sini nomor nih, dari gitu. orang kantor berarti. Iya Di benar. di trans.
di Global. Oh di global waktu Global. itu. Makanya lagu yang dinyanyiin tadi ternyata tuh wasilah awalnya ternyata tuh. Berarti itu belum Kekasih jadi yang nggak ditangkap Armada? waktu itu nggak ditangkap kan maksudnya. Lu udah nangkep Armada nggak jadi gitu. Iya. Jadi dari situ akhirnya komen-komenan. Komenan terus Mas Riza ngabarin aku ngisi nih di acara kantor kamu gitu. Oh di kantor nggak, kalau lagi free nggak ada kerjaan atau ini mampir dong ke studio gitu. Terus kebetulan lagi pas nggak visit klien waktu itu, jadi udah ntar berkabaran aja, nanti disamperin ke studio. Ya udah, karena rasanya cuman ya udah karena teman satu label dan kenal itu, ya udah nyamperin aja, kayak ya nggak ada yang gimana ngobrol-ngobrol biasa. Semenjak itu baru berlanjut WhatsApp. First impression ketemu pas ngelihat dia udah yang itu pertama kali ketemu nggak? Berarti kan ketika Enggak nge-add sih, itu yang kesekian kedua ya? kali ya. Yang Ya, kedua, maksudnya yang ya. kedua yang untuk papasan. Tapi pertama kali banget ngobrol setelah chat itu ya Itu. itu. Apa first impression lo sama dia saat itu apa? Waktu itu tuh di posisi yang sudah mindsetnya tuh adalah gue harus nikah segera gitu. Mindsetnya tuh udah kayak gitu. Apa dari istri? Kenapa? Udah Karena pengen- dikejar umur atau memang pengen nikah? Enggak, waktu itu kan udah dateng rasa takut mati kan. Oh, Jadi Emang ada kejadian apa? itu sempat. Itu sempat berarti. apa? Belum. Kita bikin aja biar ada clickbaitnya. Rizal Armada takut mati ketemu ceweknya gitu kan. Enggak. Cuman waktu itu dia kayak pencabut nyawa tuh. Kayak ngeri ya. bukan, maksud gue waktu itu tuh kayak udah ada pemikiran kayak wah gue kayaknya harus segera nikah deh. Udah terlalu lama dalam tanda kutip. Enggak sendiri. Kan ada adek, ada nyokap, ada bokap kan. Maksudnya di umur segitu tuh udah, wah gue liat temen gue, gitaris gue Mai, itu anaknya tuh udah mulai gede. Si Kayla udah SD, gue bilang kayaknya circlean gue anaknya udah pada nikah. Iya, udah pada nikah, udah ini gitu. Dan Armada tuh memang tipikal yang family man gitu, jadi bukan yang anak nongkrong. Jadi beres kerja ya udah pulang. Even kalau pas di luar kota pun nggak yang jalan ngelayap atau apa namanya Cari makan di luar iya atau gitu, segala macam. enggak, tipikalnya yang Anak rumahan udah di hotel aja, Makan di hati. nggak apa namanya, nggak yang penasaran sama apa, yang kayak gitu-gitu cuman gue doang kalau di Armada tuh. Yang lain layap. Enggak, yang lain lain di pada di hotel. kamar. Hotel, oh, Kalau ya. gue yang misalnya di kota mana gitu, Tempat baru gitu gue ya. nyari, wah, Beneran dulu seringnya kan sukanya pantai, gunung, yang gitu-gitu kan. Wah, gue harus ke air terjun ini nih, gimana caranya nih? Udah cari sendiri sama ya siapa aja yang mau gitu. Kalau ada yang mau ya ikut nemenin. Kalau Kalau sama enggak, Budi tuh sama Budi ya. ya Budi salah satunya, ya begitu-begitu. Nah terus gue liat circle gue juga udah pada married semua nih gitu. Kayaknya gue kalau maksudnya begitu lagi udah capek. Udah waktu udah terlalu banyak kebuang, duit udah terlalu banyak. Ya maksudnya duit buat hura-hura tuh habis aja gitu. Nggak ada yang gimana gitu. Dan kayaknya memang gue udah harus ada yang ngurus gitu. Maksudnya selama ini kan tinggal sama orang tua kan, tapi ini kayak pengen ada pasangan hidup lah gitu yang beneran. Makanya pada saat sama Monik kemarin tuh juga ya udah ininya mikirnya udah ayo nikah gitu. Tadi dari sisi Riza, dari sisi Monik gimana nih? Ketemu langsung sama ini cowok yang kemarin Yang ngeselin. paling so ganteng itu nih Monik. Aduh. Lu ketemu begini, pasti dia selama kehidupan lu yang deketin lu tuh udah banyak. Dan lu udah tahu pola-pola laki-laki yang modus, mau deketin dia udah tahu kan lu kan. Iya. Nah, terus lihat Rizal gimana? Ya awalnya karena memang cuman hanya berteman aja kan, terus Mas Rizal ngabarin, terus ya udah ketemu ngobrol. Nah, semenjak itu pulang dari itu kayak lagi lebih intens WhatsApp gitu. Cuman mikirnya ya udah cuman awalnya untuk temenan aja karena mikirnya nggak mau apa ya pacaran anak band gitu. Udah mindsetnya udah pasti ya gitulah gitu kan, pasti pacarnya banyak, apalah cuma mau main-main doang, nggak pengen kayak gitu-gitu. Jadi tapi makin lama makin intens juga, akhirnya deket. Dari situ ya udah jadi dia ngajak serius, awal-awal deket terus ngajak serius, ya udah berlanjut.
Soalnya gue juga nggak pernah bawa perempuan ke rumah kan. Jadi Monik tuh satu-satunya perempuan yang gue bawa ke rumah. Oh iya? Layar iya. bener. Masa? Masih ingat ya? Saya satu-satunya perempuan yang aku ajak ke rumah yang kamu tahu. Iya. Yang kamu tahu. Masa? Emang iya. Karena yang lain juga nggak ada yang tahu. Karena yang lain udah kemarin. Iya. Sekarang nggak ya? Kalau emang iya Satunya sespesial. sekarang ya, Iya. sekarang doang. Kalau emang iya sespesial itu, masih ingat nggak tanggal berapa? Ya jelas enggak. Udah nikah aja tanggal ulang tahun istrinya lupa apalagi tanggal itu. Gue pernah tuh. Apa? Gue kan ya pernikahan kita juga baru kan. Kemarin juga baru. Yang pertama. Enggak, maksudnya ini kan udah pernikahan yang ke-3 tahun ya. 4. Oh, 4. Astagfirullahaladzim. Mancing doang, mancing. Tobat. Memang Kalau yang awal-awal itu malah lebih inget terus harusnya. Nah, kemarin itu pernah ada satu momen kan, ulang tahun lupa, serius lupa banget gitu, lupa kan. Sampai pagi tuh masih yang santai-santai gitu. mikirnya oh mungkin disurprisein gitu ya. Positif thinking. Malamnya karena masih nonton pergi malam terus lebih dari jam 12 nah. Oh ya mungkin ada surprise ya. Masih mikir masih nggak yang berpikir aneh-aneh ya kan. Nunggu. Terus Katanya lupa. ada satu pas pagi-pagi itu gue pas lagi main handphone kan, kok Enggak, banyak DM. mau sholat enggak ingetnya mau sholat Oh iya. Jumat. Iya. Nggak yang kamu tahu pas sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat sebenarnya gue udah lihat kok banyak yang nge-DM Happy birthday Kak Monik. Astagfirullahaladzim, gue lupa kalau bini gue ulang tahun hari ini. Ya sudah, dengan berbagai Mana lagi cara hamil ya? akhirnya gimana, Lagi hamil Gani? Lagi hamil Gani. gue langsung telepon nyokapnya. Ini apa, Uti mertua kan. Uti, bisa datang ke Jakarta nggak Uti? Buat surprise. Saat itu juga gue beli tiket langsung. Aku datengin mama biar kamu seneng. Enggak, itu berapa hari setelahnya. Padahal gak. Emang pas lagi sibuk banget apa gimana deh? Enggak Emang juga lupa sih. aja. Tapi yang menyedihkan tuh buat gue ya, pas gue bilang selamat ulang tahun nih sayang gitu. Basi gitu Dia, katanya. dia cuma senyum senyum kan, wah dalam hati gue Aman gitu. aman gini kan, aman kan, nggak marah gitu. Ternyata nggak lama habis pelukan gitu kok berbes mili. Oh dia nangis. Kok bini gue nangis? Terus kata, kenapa sih? Enggak, aku pikir kamu tuh inget. Depannya aman, ternyata endingnya enggak, bos. Lagi hamil kan, oh istri hamil terus ulang tahun, oh bayangannya oh positive thinking dikasih surprise. Ternyata enggak, emang benar-benar lupa. Kenapa lagi cewek tuh so princess banget ya? Aduh mungkin ada kejutan. Kejutan dia. Waduh, udah maksudnya gitu. Iya, kejutan yang ternyata. Karena gue tuh bukan tipikal yang romantis kan. Maksudnya Lah kan lagu-lagunya romantis semua. Tidak seromantis patah lagunya, hati, Kak. gitu kan. kan itu ada waktunya. Oh ada waktu. Itu ada waktunya. Iya. Semua bisa diatur ya. Karena di panggung itu romantisnya ada waktunya ya. Ada waktunya. Waktunya. Bener juga ya. Dulu akhirnya pas kapan lu akhirnya memastikan hidup lu gitu ya? Monika dulu di Rizal ini bakal jadi suami lu. Apalagi Kayak waktu Dian. itu kan kalian tahu banget bahwa kalian beda keyakinan Iya. kan saat itu ya. Maksudnya Dia ada yakin gue enggak. Kebalik ya. Iya kebalik. Anak band, ceweknya bisa aja banyak. Udah gitu siapa tahu modus doang gitu kan. benar. Beda keyakinan juga gitu. Maksudnya Banyak gitu kriterianya yang tuh banyak mungkin. yang nggak masuk gitu kan. Heeh. Terus kapan kepikiran akhirnya apa dia suami gue? Pas kapan kejadian apa? Jadi- Apa kejedot gitu? Apa gimana? Hilaf. Enggak sih sebenarnya karena setelah deket itu kan 3 bulan deket terus Mas Riza bilang pengen ngajak nikah gitu, ngajak serius. 3 bulan. Waduh. Cuman kan Bener ya? dari akunya masih bilang enggak masih nggak mau. Kenapa gitu kan? Pertama karena beda. Yang kedua kayak masih belum lihat keseriusan yang mau
apa sih bikin Bukti bangun apa rumah gitu tangga ya. gitu loh yang settle, maksudnya secara pribadi, secara emosional dan gitu-gitunya kan. Terus tapi makin lama ya berjalan dekat itu makin ada prosesnya ya, sering berdebat sih karena kan kita beda gitu. Berdebat terus ya cuman waktu itu kan bilang kalau Mas Rizal udah bilang tapi aku maunya kamu ikut aku gitu. Akunya dari aku langsung ada penolakan karena nggak bisa aku ikut kamu karena kan dari kamunya sendiri masih belum kayak mencontohkan Yang gimana baik. jadi imam yang baik gitu. Kalau aku ikut kamu kan aku panutan aku adalah suami aku, imam aku. Tapi imam aku belum menunjukkan yang terbaik, ya aku belum bisa. Jadi patokan aku siapa karena yang akan membimbing aku kan setiap harinya sampai nantinya itu kan adalah suami. Jadi maunya ya rubah diri sendiri dia dulu baru kita bahas nanti ke depannya gimana. Ya sambil belajar aku juga belajar menentukan pilihan aku mau yang mana. Ya sama-sama belajar, dia belajar tentang waktu itu keyakinan Monik, terus Monik juga belajar tentang keyakinan Mas Rizal. Oh berarti sama-sama kalian tuh Sama-sama udah berproses. kayak proses, Iya, tapi ya sama-sama udah belajar maksudnya gitu kan. sambil jalan aja gitu ya sambil belajar juga gitu. Iya. Kira-kira mana nih yang mungkin yang lebih tepat keputusannya ke depan. Jadi gitu. kita pun sebenarnya juga udah sama-sama udah mikir, iya nak keputusan terakhir di belakang ya nanti itu tergantung takdir Allah gitu kan. Maksudnya kita ya, yang penting kita sama-sama belajar dulu, kita nikmatin prosesnya ya dengan bukan yang mulus sih, banyak perdebatan ya naik turun lah gitu. Terus akhirnya ya Mas Rizalnya udah mulai ada perubahan, sholatnya makin rajin, terus rajin ngaji, terus pokoknya perubahannya udah mulai banyak gitu kan. Terus ya gitu jadi sampai ketemu Ustadz itu ya, Ustadz Gainama. ada satu Ustadz yang Mas Rizal. Jadi gimana sih itu Jadi ceritanya? itu lucu banget tuh, maksudnya Momennya itu. gue banyak belajar dari kejadian itu bahwa kita nggak boleh nilai orang dari Cover. pertama kali ngelihat atau pertama kali ketemu tuh di situ tuh. Jadi gue tuh waktu itu kan bagaimana caranya tuh, niatannya tuh adalah gue udah sampai di titik doanya tuh udah yang ya Allah kalau memang misalnya nih Monik adalah jodoh gue ya tolong disegerakan, tapi kalau enggak tolong dikelarin Jauhin. cepet gitu. Awalnya ya itu karena pas buka Injil itu terus hal-hal yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus jadi kayak kebuka gitu, tapi masih kayak belum yakin kan, masa sih nanti dulu deh gitu kan, karena masih kayak mungkin karena baru pertemuan pertama terus langsung masih kaget kan, masih kayak menolak diri untuk mempercayai itu gitu. Suatu ketika aku ini ya sayang mimpi Kak, jadi mimpinya tuh agak bingung sih waktu itu, terus cerita ke Mas Rizal kan mimpinya tuh jadi aku kayak ada di suatu tempat tapi harus lewat jembatan. Di jembatan itu ada bangunan besar gitu. Bangunan besarnya tuh kayak cuman bangunan aja gitu, nggak ada kayak gedung-gedung, pastinya apa bentuknya gitu bukan ya. gedung gitu, pokoknya bangunan aja. Terus